Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo Ibu mendekat juga nggak apa-apa. Kita agak-agak intimate gitu. Pas ya waktunya ya, habis nganterin anak sekolah, belanja sayur sebentar, terus kesini gitu kali ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang tidak boleh lepas kita panjatkan senantiasa kepada pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, satu-satunya zat yang maha agung yang wajib kita sembah, di mana Ia satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan nanti tentu saja kita akan kembali pulang kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada manusia terbaik yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi ini sebagai suri tauladan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita senantiasa menantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, mama-mama muda yang cantik-cantik solihah. Amin. Amin. Tema kita hari ini adalah komunikasi positif suami istri. Memang asik. Di dalam kehidupan ini tentu saja tidak mungkin kita akan menjalani kehidupan dunia ini selama-lamanya. Kita sudah lihat banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya di masa pandemi. Banyak sekali yang wafat ya. Kemudian tahun demi tahun berlalu, satu persatu banyak yang mendahului kita. Artinya kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir. Apalagi bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, kita sudah diberikan bekal panduan sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mungkin bisa jadi karena arus kehidupan, arus informasi, arus ujian, tantangan-tantangan hidup kadang-kadang membuat kita sedikit lupa. Nah, maka tujuan dari thalabul ilmi, menggali ilmu, salah satunya adalah sebagai reminder, sebagai pengingat bagi diri kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semua yang kita lakukan di dunia ini ternyata nanti akan dinilai oleh Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata semua bernilai ibadah. Banyak orang yang memahami bahwa ibadah itu hanya seputar sholat misalkan, atau puasa, atau zakat, yang berkaitan dengan ritual, kebiasaan ya ritual ya, seperti sholat, puasa, zakat itu ritual. Gerakannya, bacaannya itu semua sudah ditentukan. Tapi kita sering lupa, ternyata di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maka menilai semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk salah satu ibadah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menikah. Maka jika kau menikah, maka sesungguhnya engkau telah menyempurnakan separuh agama.
Maksudnya adalah bahwa menikah ini memiliki nilai atau bobot yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bobotnya besar, tentu saja tantangannya juga tidak mudah, teman-teman sekalian. Ya, maka sebuah pembelajaran bagi kita untuk menjalani pernikahan dengan ilmu, karena kalau tanpa ilmu akhirnya akan berantakan. Begitu. Saya banyak sekali menjumpai kisah ya, baik yang saya alami sendiri maupun teman-teman, apalagi di masa sekarang di mana memang faktanya angka perceraian semakin meningkat. Kemudian banyak sekali keluarga-keluarga yang merasakan tidak bahagia di dalam menjalani hidup rumah tangga. Nah, mumpung belum terlanjur, mungkin yang memang sudah terlanjur ya, seperti saya ini mungkin karena sekarang kita agak lebih intimate. Saya kebetulan orangnya agak ekstrovert gitu ya Bu, jadi saya tidak keberatan juga untuk sharing apa adanya. Saya pun mengalami kegagalan rumah tangga. Nah, ini yang menjadi salah satu tamparan terbesar yang membuat saya di tahun 2015 itu memutuskan untuk berhijrah. Berhijrah ini bukan berarti kemudian saya mu'alaf ya, karena saya sudah muslim dari lahir. Alhamdulillah, makanya namanya sama nih sama butiknya ya, Anissa, artinya hamba Allah. Artinya orang tua saya adalah seorang muslimah, mereka berharap anaknya tumbuh menjadi anak yang solihah. Saya tumbuh menjadi wanita yang sebetulnya biasa saja ya, bekerja, mandiri. Background pendidikan saya itu broadcasting, saya lulus dari STM MMTC Jalan Magelang. Saya bekerja sebagai seorang penyiar, sebagai seorang entertainer, begitu ya. Kemudian pada saat menjalani pernikahan, bisa dikatakan tidak dengan ilmu pada saat itu gitu. Itu yang menjadi salah satu tamparan terbesar yang membuat saya sadar bahwa ternyata peran Allah, peran ilmu Allah di dalam kehidupan kita itu amat sangatlah penting. Kalau kita mau masak sesuatu, ibarat kata ya, kita masak sesuatu tetapi kita hanya kira-kira saja atau hanya berdasarkan feeling. Ini masak tempe goreng aja, ketumbarnya kebanyakan, garamnya kebanyakan, atau kurang garam, akhirnya hambar, nggak enak, nggak sukses nih masakan kita. Ternyata begitu pun juga dengan pernikahan. Apabila tidak diawali dengan niat yang benar, apalagi ditambah dengan cara-cara yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah, ya biasanya nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Kebetulan kalau saya gagal itu di tahun ke-5 kami bercerai. Karena tadi ternyata setelah saya evaluasi dari sisi niat ada yang salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang kebanyakan orang menikah untuk apa sih? Oh, untuk mengabsahkan agar aku legal pada saat melakukan hubungan. Karena hubungan itu adalah kebutuhan ya. Manusia di dalam Islam itu memiliki 3 naluri ya, ada naluri seksual, ada naluri mempertahankan diri, dan ada naluri menyembah ya. Bismillah. Oh iya, maturun Bapak lumayan. Maka 3 naluri di dalam diri manusia ini ternyata sudah Allah ciptakan dan tidak bisa dihilangkan, teman-teman. Jadi Allah memberikan naluri di dalam diri manusia itu satu paket, namanya fitrah. Makanya kalau kita dengar ada ungkapan sesuai dengan fitrahnya, kembali kepada fitrah. Itu bukan hanya berarti kembali suci kalau kita lebaran, wah kita Idul Fitri nih, kembali kepada fitrah. Itu sebetulnya satu, bisa jadi manusia itu kan pada saat dia lahir dia suci, ya kan? Bayi anak kita nih misalnya lagi hamil, dia suci, dia belum punya dosa, dia udah janji itu waktu ruhnya ditiupkan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu, dia janji sama Allah bahwa aku akan menyembah Allah. Tapi kemudian kan Allah memberikan ujian, dia lupa nanti tuh. Tergantung nih ibunya, bapaknya mendidik dia kayak apa nanti.
itu nanti yang akan membentuk dia. Nah maka sesuai dengan fitrah, monggo Mbak, silahkan, masih ada tempat di luar. Maka kembali kepada fitrah itu salah satunya juga menjelaskan kembali kepada penciptaan dari Allah, dari sononya. Nah itu gitu ya. Jadi bahasa gampangnya sesuai dengan fitrah itu adalah dari sononya Allah menciptakan manusia dengan 3 naluri. Naluri seksual tujuannya apa? Untuk melangsungkan keturunan agar tidak punah. Maka kalau fitrah ini rusak, kita lihat negara-negara maju, beberapa di antaranya ada Jepang, di Itali, mereka itu males nikah karena semuanya mahal, ya, males punya anak, ribet ngurusnya. Akhirnya apa? Nggak punya anak, punah. Di Jepang 9 juta unit rumah disita oleh pemerintah karena tidak ada penghuninya. Sekolah-sekolah TK, kindergarten tutup. Itu di Jepang. Di Itali bahkan pasangan-pasangan dibayar oleh pemerintahnya untuk nikah, untuk punya anak. Beda ya, kalau di Indonesia nih kayaknya aneh ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya dengar di Sleman ada bayi kembar dibuang ke kali, ya ternyata mahasiswi dan siapalah entahlah itu mereka berhubungan seksual di luar nikah. Ini memang fenomena yang jomplang di berbagai belahan dunia. Tapi kita sebagai seorang muslimah teman-teman, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar hidup gak semrawut, gak salah, gak galau, gak depresi. Karena kalau depresi, stres, itu ternyata dirunut-runut ada yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan cetakan sang pencipta nih. Sudah menciptakan manusia dengan berbagai naluri dan berbagai solusi dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kenapa ada menikah? Karena Allah kasih solusi atas naluri yang memang Allah ciptakan dalam diri manusia. Maka saya punya teman sampai sekarang 42, aku gak mau nikah aja gitu. Eman soalnya gajiku. Iya kalau aku dapat suami yang iso golek duit. Kalau orang iso, dan terus piye caramu untuk menyalurkan nalurimu? Kalau kita berkaca pada manusia-manusia terbaik, sahabat baginda Rasulullah, banyak yang tidak menikah, tetapi mereka belajar, mereka menjadi ulama, mereka menggali hukum. Lah kamu piye? Nek kowe lagi merasa kesepian kamu piye? Nah, ini ada berbagai macam teman-teman. Saya punya teman yang dia, aku puasa saya, aku puasa, oh ya wes, orang pokok, nek puasa, ya wes tahan-tahanmu. Tapi aku yakin di dalam satu hari, selama seminggu, kamu menahan ya, apalagi pas libur kantor gitu, secapek-capeknya kamu pasti merasa dunia runtuh karena kamu kesepian. Iya, dia bilang. Ada yang satu lagi, bodo amat, gue bisa ganti-ganti kok. Akhirnya apa ujungnya teman-teman sekalian? Ijab, aku harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin, mungkin ngomong SPG. Wes dong, sampai kapan mau begitu? Itu peringatan Allah, itu baru sakit yang bisa disembuhkan. Mau sampai kapan? Wes dong, menikah atau ya sudah banyak puasa. Saya nggak berani ngejudge, kok kayak milih atau apa ya, kecuali deket banget bisa jadi. Ya, yang namanya kita melihat situasi sekarang penuh dengan kegagalan, rumah tangga nggak bahagia, bisa jadi menimbulkan trauma, jadi takut dong, gitu ya. Tetapi apakah itu jawaban dari tujuan kehidupan kita menghindari takdir? Padahal teman-teman sekalian, di dalam Islam, Umar bin Khattab, sahabat baginda Rasulullah, itu pernah mengatakan bahwa sebetulnya dalam menjalani kehidupan ini kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Kita nggak akan pernah terbebas dari ujiannya Allah. Mungkin dia terbebas dari ujian resiko dapat suami yang salah misal gitu ya, tapi dia menghadapi ujian yang berikutnya, tidak menikah, harus menahan kesepian. Mungkin kadang-kadang iri lihat temannya, kok enak ya punya suami yang soleh, dinafkahi gitu ya. Nafkah itu kan lahir batin ya. Kalau kita punya suami yang soleh, mereka akan berusaha sekuat tenaga memenuhi nafkah karena tuntutan dari Allah, daripada aku nanti di akhirat susah begitu kan. Nah maka ini
landasannya teman-teman sekalian bahwa menikah adalah ibadah di dalam Islam. Maka kalau yang sekarang sedang berdarah-darah, berjuang sekuat tenaga mempertahankan, insya Allah pahalanya luar biasa besar. Nah maka agar memperingan ibadah yang pahalanya besar banget ini, kita hari ini belajar bagaimana komunikasi positif suami istri yang tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar hidup rumah tangga ini menjadi baiti janati, rumahku syurgaku, kata baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah pada saat berkata baiti janati, itu sebetulnya rumahnya tuh nggak bagus, ibu-ibu. Rumahnya itu kalau kita sudah ada yang pasti sudah ada yang pernah umroh ya. Nanti kita berdoa semoga bisa berangkat bareng, amin. Bisa umroh haji berkali-kali, amin ya robbal alamin. Kalau kita ke museum, kita berkunjung melihat bagaimana peta dan bangunan rumah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu cuma 3 petak, 1, 2, 3 gitu. Jadi depan bahkan sebenarnya ya cuma 2 petak aja gitu. Jadi apanya yang baiti janati ya, kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan kehidupan masa sekarang ya, apalagi kalau kita lihat influencer interior di Instagram, di sosial media, jauh, tetapi baginda Rasulullah dengan bahagia, dengan bangga dia mengucapkan baiti jannati, inilah rumahku, syurgaku. Karena ternyata kalau kita menjalani berbagai ibadah dan juga kegiatan di dalam kehidupan dengan ilmunya Allah, maka Allah yang akan menurunkan rasa bahagia itu. Maka pernikahan harus diperjuangkan, teman-teman sekalian. Jangan pernah berputus asa pada rahmatnya Allah. Kalau kita belajar, pasti kita bisa merubah diri menjadi lebih baik. Begitupun pasangan kita, sebetulnya begitu. Maka salah satu pilar di dalam membangun baiti janati atau rumahku syurgaku adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah penyampaian pesan kepada lawan bicara ya, dengan penuh penghargaan, penghormatan, sehingga sampailah pesan yang kita ingin ungkapkan dan menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Diinginkan oleh berdua dong, yang namanya suami istri gitu. Maka landasan komunikasi suami istri yang pertama harus berlandasan ridhonya Allah. Maka ridhonya Allah itu yang seperti apa? Nah, balik lagi ke dalil di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki diciptakan itu sebagai pemimpin dari kaum perempuan. Dan ini gak ada hubungannya dengan setara atau tidak setara ya teman-teman. Jadi saya itu juga berusaha merubah mindset dari yang dulunya merasa laki-laki perempuan tidak setara, tetapi ternyata kalau di dalam Islam itu istilahnya yang lebih tepat adalah laki-laki, suami, ataupun perempuan, ataupun istri ini memiliki peranannya masing-masing. Kalau setara itu juga nggak enak. Saya pernah bekerja sebagai reporter misalkan. Reporter saya liputan ke Australia, saya ke Sydney. Saya bawa kamera 2 kilo. Terus saya mikir, ini saya suruh bawa kamera 2 kilo, emang gue kuli apa? Kuli kan laki-laki. Jadi ini ternyata ya feminisme yang selama ini cuman ada dalam bayangan kita, tapi gue ngejalanin nih gitu. Ternyata enggak pas. Gitu. Jadi waktu itu saya belum belajar Islam, ya, belum hijrah, belum pakai kerudung bahkan tuh. 2000 ke Australia itu saya 2011. Ya, maka pas hijrah 2015 mau pelajari Islam, Masya Allah, ini baru benar nih Islam nih gitu. Jadi saya jatuh cinta sama agama saya sendiri, jadi merasa kayak mu'alaf waktu itu. Padahal udah Islam dari lahir, tapi karena tidak mempelajari, hanya menjalankan Islam sebagai keturunan aja, agama keturunan. Yang penting saya tenang sholat, ya
ya saya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya belajar agama sih on off aja. Nah maka 2015 mempelajari Islam, oh ternyata di dalam Islam bukan setara, tetapi maksudnya adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kapasitasnya masing-masing. Apakah laki-laki bisa hamil? Nggak bisa. Ini rasanya biasa aja, kayak ada yang nempel aja gitu. Ya kadang-kadang ngerasa kayak berat, tapi maksud berat tuh kayak emang ada beban gitu kan. Tetapi kadang-kadang ya udah nempel aja gitu. Biasa aja, nggak yang capek terlalu juga enggak. Coba laki-laki gitu kan perutnya gendut, kayaknya nggak bisa juga. Nah artinya laki-laki dan perempuan di dalam Islam memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah kata Allah, laki-laki itu memang pemimpin gitu. Nah maka itu harus kita sadari, bukan sebagai suuzon, bukan sebagai pandangan yang kita siniskan gitu kan. Karena kalau kita sinis, maksudnya apa sih Allah tuh laki-laki pemimpin, orang nggak bisa mimpin. Nah itu kan beda soal ya. Tetapi sebetulnya Allah menciptakan laki-laki sebagai pemimpin. Maka suami kita adalah pemimpin. Maka pada saat kita berkomunikasi, tentu saja harapannya nih ya, buat teman-teman mungkin yang belum menikah, mumpung belum terlanjur nih, cari yang memang betul-betul berpotensi menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah menikah, nggak usah mikir ganti. Saya suka bercanda kalau sedang ngisi kajian gitu ya, ada ibu-ibu gitu yang misalkan tanya sama saya gitu, Mbak Isya, apakah dia itu jodoh saya? Berarti apakah itu sudah takdir? Kalau misalkan takdir, bisakah kita merubah takdir? Mbak Ica, maksud ibu apa? Ya saya pengen ganti suami aja gitu, yang lebih solih atau yang sugih gitu ya. Wah enak sekali ya Bu ya, solih dan sugih. Tetapi masalahnya perceraian, meskipun yang saya pelajari itu hukumnya mubah, dibolehkan oleh Allah dengan syarat-syarat syar'i ya, sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi Allah tuh benci banget, nggak suka ya. Makanya ada yang namanya jin dasim, itu kan jin tuh namanya macam-macam ya, setan-setan itu ya, tugasnya adalah mengajak manusia pada kemaksiatan sehingga banyak dosanya, sehingga nanti di neraka mereka banyak temennya kan. Setan tuh begitu diciptakan. Nah ada yang namanya dasim itu sampai dia tergolong sebagai setan yang berprestasi apabila berhasil memisahkan suami dan istri dan juga memecah belah keluarga. Jadi kalau ada menantu berantem sama mertuanya, ya, ibu sama anaknya, saudara, itu dasim tuh. Maka nggak boleh kita berlama-lama emosi. Nah, maka tujuan komunikasi ini salah satunya adalah mengungkapkan apa yang menjadi pertama hak dan kewajiban berdasarkan tuntunan agama, gitu kan? Maka tadi komunikasi adalah menyampaikan pesan agar ada perubahan perilaku. Kemudian yang kedua, pesannya ini yang utama adalah untuk mencapai ridho Allah, terpenuhinya hak dan kewajiban. Nah kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi secara ma'ruf, secara baik. Ya bahkan ini pesannya itu lebih lebih kuat kepada laki-laki sebetulnya. Karena baginda Rasulullah itu bersabda bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Karena kalau baginda Rasulullah istrinya banyak nih, teman-teman. Dan aku, kata baginda Rasulullah, adalah manusia ataupun suami yang paling baik kepada istriku. Nah, tetapi apa jadinya kalau ternyata nih kenyataannya kita sebagai perempuan nih teman-teman sekalian belajar duluan. Nah, belajar duluan ini insya Allah pahalanya juga akan lebih besar karena kesulitan berbanding lurus dengan pahala. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau saat ini, aduh Mbak Ica, suamiku tuh belum belajar, aku duluan nih yang sering ke pengajian. Nah berarti kan teman-teman harus mempraktekkan lebih dulu. Jangan khawatir karena nanti tahun demi tahun berganti berlalu, nanti lama-lama suami itu ketularan. Setelah kegagalan pernikahan saya yang pertama, nggak lama saya menjanda
sekitar setahun, kemudian Allah berikan lagi jodoh. Ya, nah ini saya sudah 7 tahun, lebih lama ya, berarti sudah alhamdulillah sudah melewati fase krisis dengan usia pernikahan yang terdahulu 5 tahun saya sudah gagal, sekarang saya udah tahun ke-7 nih sama suaminya, alhamdulillah. Itu saya memperhatikan, kok kamu ketularan aku sih, jangan dong. Jadi saya ngerasa secara kepribadian tuh beliau lebih solih jauh gitu ya. Gitu. Tapi belakangan ini kok misalnya kayak suka nada tinggi, kok kamu ketularan aku sih gitu. Jadi ternyata teori-teori yang kita pelajari, ini saya praktekkan, ternyata memang nyata gitu. Jadi sahabat sejati di dalam Islam itu Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau ulama tabi'un tabi'in ya, jadi generasi setelah baginda Rasulullah, itu berkata bahwa tidak ada persahabatan yang paling dekat kecuali sebetulnya persahabatan suami istri, teman-teman. Jadi suami dan istri ini mereka akan saling berpengaruh, akan saling menular gitu. Maka kalau teman-teman belajar duluan, nggak masalah, nanti insya Allah akan bisa nularin ke suami gitu. Ya, bagaimana bicara yang ma'ruf. Pertama, perhatikan nada. Jadi ternyata cara menaklukkan suami salah satunya itu adalah berkomunikasi dengan memakai nada rendah. Kebetulan saya juga ilmu basicnya komunikasi kan di MMTC, gimana sih caranya jadi penyiar yang enak ditonton, enak didengar gitu. Bicaralah dengan nada rendah karena jumlah orangnya nih yang kita ajak bicara nih satu doang gitu. Kecuali kalau kita tabligh akbar ya, saya ngomong di depan kira-kira 300 anak tuh, pernah ngisi pengajian di SMA 8. Ya kita keras gitu ya, digor gitu ya, harus semangat. Tapi kalau segini apalagi sama suami, itu harus nadanya jadi kecil banget ya. Makanya di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ibu bayangin kalau saya ngomong kayak gini terus jamaahnya bapak-bapak gitu. Jadi sebetulnya gaya bicara syahrini itulah yang harus kita praktekkan dulu. Ini harus praktek nih Bu, gak bisa teori. Ini harus agak, gak apa-apa manja, centil gitu. Siapa sih yang membentuk kita jadi keras kayak gini? Keadaan ya Bu, keadaan, kemudian ekonomi, kapitalisme dan sebagainya itu jauh dari jangkauan kita lah ya. Tapi yang penting kita tahu nggak apa-apa sebagai ilmu gitu. Jadi kenapa sih kok kita keras seperti ini? Sebetulnya kita adalah korban dari zaman. Nggak apa-apa kita belajar sebagainya ya, sehingga kita tidak menyalahkan pihak yang tidak bersalah gitu ya. Gitu. Jadi korban zaman, tetapi kita jangan terus-menerus menjadi korban. Kita harus kuat, harus bangkit walaupun situasinya keras ya kan. Kita apalagi ibu bekerja ya, ya dulu saya ngerasa kok ya banyak yang bilang kok kue ini koyo calanang gitu, ya iso meteng ya berarti kue ini duduk waria ya, apalagi bergaul sama banci-banci. Kebalik, kita cewek yang jadi cowok, mereka cowok-cowok jadi cewek. Saya nyetir dulu itu lama-lama jadi banci juga nih, udah jadi bicaranya keras. Akhirnya hijrah, belajar lagi dari awal. Bahkan saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengawali semuanya. Jadi kayak hidup saya tuh kayak harus diulang lagi gitu, cari jodoh dari nol lagi ya, meninggalkan beberapa profesi yang mungkin di situ banyak maksiatnya gitu, udah saya tinggalin ya. Misalnya kayak MC catering yang terlalu cuawaan ya, ada minuman keras, itu saya udah gak ambil ya. Padahal kan kita kota MICE ya, MICE Meeting Exhibition Convention ya kan, kayak kemarin KTT segala macam pasti ada champagne, ada apa, dan padahal itu MC bilingual itu kan mahal sekali ya ibu-ibu, tapi saya udah gak ambil gitu karena saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih kepada Allah, Allah masih menyehatkan saya, memberikan saya hidup. Maka wujud dari rasa syukur ini adalah saya berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mendekati maksiat kepada Allah. Jadi saya cuma terima ambil job-job yang murni gitu ya, maksudnya yang di dalamnya tuh tidak ada dosa insya Allah gitu ya, berusaha sekuat tenaga lah gitu. Nah maka disitulah kita belajar mulai dari awal, bicara pelan ya kan. Saya dapat
suami juga dia kecilannya santri lah gitu ya, dia juga tahu agama ya, dia bekerja, dia seorang profesional tetapi dia juga pendakwah gitu. Yang dia bicaranya nggak bisa keras gitu. Jadi dia kaget tuh lihat, aduh ya Allah gitu. Kebetulan istri beliau wafat karena kanker ya, dan itu juga peringatan Allah terhadap hidupnya dia, kalau dia tuh hijrahnya bab nafkah ya, jadi pernah ternyata mencari nafkah itu juga harus hati-hati Bu gitu ya. Jadi sambil jalan nih, kenapa sih rumah tangga kita panas, rumah tangga kita penuh dengan musibah, itu biasanya juga salah satu indikator yang harus kita gali adalah dari mana sumber nafkah. Nah kebetulan suami saya walaupun dia santri, walaupun dia pendakwah solih, tetapi dia waktu itu belum menggali lebih dalam tentang sumber nafkahnya dia. Nah ijtihad ulama ini kan berkembang terus ya, mungkin dulu nggak pernah dibahas nih sama para ulama, ternyata setelah dibahas, ternyata ada unsur harta haram tuh di dalam pekerjaanmu gitu. Nah itu yang membuat Allah mengingatkan keluarga suami saya itu dengan penyakit bertubi-tubi. Jadi putranya cancer umur 3 tahun, kanker darah di Jakarta kan, itu di cover semua sama kantor ya kan. 3 tahun kanker, pengobatan 5 tahun dinyatakan bersih, tapi ternyata umur 8 tahun anfal, kanker darah akut, meninggal di usia 8 tahun. Setahun kemudian istrinya kankernya sudah sampai ke dada. Akhirnya sampai ke dada, sudah dipotong segala macam, kemo ya, kemo itu kan habis berapa ratusan juta ya, 500. Ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Dia bismillah keluar dari kantor, keluar pindah ke Jogja balik karena istrinya tuh asli Jogja gitu. 3 bulan di Jogja masuk Sarjito, ternyata kanker yang tadinya di dada udah hilang, sudah sampai ke kepala. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun, 1,5 tahun Allah ambil 2 orang tercinta di dalam keluarganya, dan itu yang membuat kemudian beliau hijrah total. Nah sebentar lagi mungkin bukunya keluar ya, judulnya Kalah Perang ini terkait di surat Al-Baqarah 179, tapi itu nanti kapan-kapan kita bahas, nggak apa-apa. Nanti kalau kepo-kepo dikit, Al-Baqarah 179 apa ya? Ya karena ini termasuk tema yang juga cukup dicari-cari oleh umat Islam sekarang, digali dan menjadi polemik, masih menjadi kontroversi juga gitu ya di kalangan para pencari ilmu. Akhirnya karena istri beliau wafat, ada janda nih, anak 1 menanti lelaki yang solid. Akhirnya kami berjodoh dan sampai sekarang kami sudah menjalani pernikahan sampai di tahun ke-7. Dan dari situlah saya mempraktekkan tadi Bu teori masalah nada suara saya gitu ya. Jadi pelan aja. Yang kedua adalah sebelum memberikan kritik, pujilah terlebih dahulu. Laki-laki itu emang senang banget dipuji, diagungkan ya, dihargai, itu senang banget laki-laki ya. Kita juga gitu sih sebenarnya ya. Nah nanti kita bisa minta gitu ya, Bu sekali-sekali aku dipuji gitu. Kan kita puji duluan nih gitu. Aku senang deh potongan rambutmu hari ini gitu ya. Atau aku tuh senang ya lihat garis-garis wajahmu tuh sejuk gitu. Itu saya selalu cari-cari gitu. Dan memang iya ya gitu. Kalau kita sudah mulai lupa Bu, mungkin karena Ibu menjalani pernikahan sudah yang 10 tahun ya, sudah yang 8 tahun ke atas, kadang-kadang lupa. Coba diingat-ingat lagi. Gitu. Maka dasar dari komunikasi positif tadi nada suara diatur. Yang kedua, banyaklah memuji, cari-cari aja. Kemarin saya ketemu pasangan yang baru 5 tahun lagi sebel-sebelnya, sampai main ke rumah saya kan berdua gitu. Terus saya bilang, say, coba deh kamu perhatikan posturnya. Ini Mbak Ica, maaf loh ya, Mbak Ica harus membahas kan karena kamu lagi bete-betenya di sama suamimu. Mbak Ica aja lihat suamimu itu gagah loh. Ini bukan Mbak Ica tertarik ya, tetapi coba kamu gali lagi, coba tinggi, gagah, kamu lihat itu kan. Gitu ya, maaf loh sampai main ya. Dan dia pasangan muda kan, baru 5 tahun menikah. Karena kalau sudah kesel ini marah kan itu setan Bu gitu. Jadi biasanya keselnya kok malah bertambah. Nah itu setan senang banget. Terus sih enggak gitu. Padahal
nggak mampu Ki, ya nggak apa dia nggak yang kamu tuh senangnya apa sih gitu ya, aku senangnya wangi tapi dia nggak bawa, enggak, ya udah tuh kamu coba deh kamu perhatikan, sampai saya harus ajak begitu jadi kayak terapis Bu ya kan. Itu saking dia curhat ya sudah beberapa kali gitu, kayak sebel gitu, nggak kayak empat gitu liatnya, nggak boleh gitu. Ini memang masa-masa sulit yang Allah sedang berikan. Misalkan pada saat ekonomi menurun, ya kadang suami kita mungkin diberikan perubahan situasi gitu ya, mungkin ada apa namanya efisiensi di kantornya, apakah proyeknya lagi nggak terlalu lancar, pasti akan ada sisi-sisi ya di mana Allah tuh kayak memaksa kita untuk beradaptasi teman-teman sekalian. Nah pada saat beradaptasi inilah itu tuh kunci-kunci tadi keharmonisan harus kita pegang erat-erat. Karena justru pada saat ekonomi menurun, sebetulnya hiburan yang utama itu ngobrol sama suami, ngobrol sama istri. Lah kalau kita komunikasinya aja nggak bagus, tidak sering memuji, tidak saling menghargai, gitu kan? Udah jarang tuh sun-sunan misalkan. Ya kan kadang-kadang kalau udah punya anak 1, 2 lupa tuh ritual-ritual. Itu nggak boleh Bu, kita yang harus memulai. Kalaupun belum dimulai, kita yang harus memulai. Bangkitkan imajinasi. Dulu ketemunya gimana sih gitu, dulu sukanya itu dari mana sih, itu selalu saya ingat-ingat tuh. Tahun ke-7 kenapa sih dulu akhirnya mau nih sama dia. Oh ya aku senang emang sama garis-garis senyumnya, fisiknya gitu. Dan itu memang harus kita pelihara gitu. Makanya kalau perempuan misalkan ya laki-laki itu kan juga yang dilihat tuh kadang-kadang fisik ya, apalagi mereka pada saat keluar rumah ujiannya banyak sekali nih. Kita negeri muslim terbesar tetapi cewek-ceweknya dandanannya kayak Blackpink. Nah itu kan polusi pandangan juga sebenarnya. Makanya kenapa saya berhijrah itu dan dulunya tuh saya menempatkan diri saya sendiri gitu. Saya membayangkan kalau saya seorang penyiar, saya seorang MC, saya lagi MC acara gathering yang datang bapak-bapak gitu kan. Terus gimana perasaan istrinya ya gitu kalau saya pakai kebaya seksi atau apa, saya jadi polusi pandangan dong gitu ya. Saya jadi dosa dong buat suami-suami gitu kan. Jadi astagfirullah, ternyata Allah sebaik-baiknya pemberi peraturan. Kenapa perempuan itu disuruh menutup aurat kalau keluar rumah, tapi kalau di dalam rumah seseksi mungkin, nggak usah pakai apa-apa, asal nggak ada anak-anak tuh bahkan nggak apa-apa. Pandangan ya, kalau ada anak kan ya kita harus hati-hati kan ada aturannya kan. Apalagi kalau punya anak ABG, anak saya ABG sudah kan, itu anak yang dibawa kan jadi anak juga kan, itu udah 20 tahun ya, kita justru harus berhati-hati. Tapi sudah bekerja di luar kota gitu. Jadi di rumah baju-baju lama tuh ya, baju-baju lama yang waktu belum hijrah masih ada 1-2 awat ya memang kita pakai di rumah gitu. Nah jadi selain ada suara tadi, kemudian sering memuji, pakailah pakaian-pakaian yang indah. Maksudnya indah itu ya ibu itu indah lah, mau kayak mana. Saya punya sahabat dia besar, ibu-ibu sekalian bangga ya, dia badannya besar tapi yang naksir itu bule-bule. Jadi ternyata nggak ada rumus katanya harus tilang darah kurus tinggi langsing dada rata, enggak gitu. Ternyata bundut aja banyak flexnya. Kenapa? Dia punya inner beauty gitu, dia orangnya ramah gitu, kayak bahasa Inggrisnya juga bagus gitu kan. Makanya sekarang hijrah tapi dapat jodohnya orang Indonesia gitu. Maka ternyata namanya memakai baju yang lucu di rumah, sering memuji, sambil senyum, itu membangkitkan energi positif, sehingga justru pada saat keadaan ini ngedrop, jangan malah menyalahkan, tetapi nikmati situasi itu bersama pasangan. Mumet aku dikit-dikit aja, cuma mumet terus, nanti tambah tua. Udahlah, kita makan apa yang ada. Makanya saya juga mempelajari kenapa ya kok para ulama itu mengatakan dengan keimanan sambal tempe aja menjadi nikmat. Masya Allah, iya ya. Soalnya memandang wajah pasangan itu berbuah pahala. Dan di sini Bu juga harus disimpan informasi awal tadi yang kita sempat ngobrolin awal, bahwa nantinya kan kita kepengen surganya Allah nih.
Itu sudah keindahan berkali-kali yang sedang kita perjuangkan sekarang. Ya. Jadi pada saat masa sulit itu hadir di dalam kehidupan kita, daripada kita fokus pada kesusahan, biasanya ke mall ini hari ini kita harus hemat nih, gitu. Harusnya ke mall tapi kita hari ini nggak bisa ke mall. Oke, kita bikin sambal tempe di rumah, ngobrol gitu ya. Ya syukur-syukur kalau masih ada kuota Disney Hotstar kita bisa nonton film bareng, kalau masih ada sisa kuota Netflix, kalaupun enggak kita ngobrol gitu ya. Atau kita jalan-jalan pagi, sesuatu yang mungkin tidak memakan biaya terlalu banyak gitu ya. Karena kalau kita sabu-sabu lah di mall segala macam, kalau kondisi sedang menurun, ini kan yang biasanya membuat komunikasi itu semakin buruk gitu ya. Nah ini kan harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan positif gitu. Nah karena kalau di sininya sudah syurganya Allah, nah kita akan kuat tuh menghadapi. Karena keindahan yang nanti sempurna, yang gak akan pernah berubah-ubah. Kalau hidup di dunia ini kan masih ada naik turunnya, ada naik, ada turun. Nah kalau lagi turun nih gimana nih gitu kan? Wah udahlah, suami juga mungkin merasakan hal yang sama. Aduh biasanya gue dapat sekian nih gitu. Nah laki-laki itu memang dia harga dirinya dari pendapatannya gitu kan. Wah biasanya gue dapat sekian, sekarang kok sekian, bete nih gitu. Akhirnya kita yang harus memberikan pengaruh-pengaruh positif. Akan ada suara, kemudian puji-pujian, ya, kemudian melihat daya tarik dari suami kita itu seperti apa. Daya tariknya apa tuh kita harus ingat-ingat terus gitu. Kemudian tadi memakai hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan lagi imajinasi, membangkitkan lagi gairah. Ya, dan tadi puji-pujian itu juga penting sekali sebelum mengkritik gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada di antara ibu-ibu yang orangnya terbuka gitu ya. Kalau orangnya terbuka kadang-kadang kita ringan ya untuk membahas kekurangan gitu. Dan kita ingat juga kita sendiri juga punya kekurangan. Nah, ini yang juga harus kita ingat-ingat gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, untuk membangun komunikasi positif suami istri, jangan lupa selalu upgrade diri. Makanya dengan kajian ini ya, kita belajar teori, sedikit mungkin ada cerita-cerita praktek. Nah, ibu nanti bisa praktek gitu. Jadi memang kita juga nggak bisa menjadi orang yang stagnan. Oh aku ya kayak gini, aku nggak bisa berubah gitu. Itu nggak bisa. Harus menjadi orang yang mau sedikit-sedikit bisa mengubah diri. Ada seorang kawan cerita, sekarang ini ibu-ibu sekalian kan isunya itu banyak will gitu ya, wanita idaman lain. Ternyata setelah diselidiki, sampai beliau ini menyewa detektifnya nih 20 jutaan lah gitu ya, sekali proyek. Dan itu keluar tuh data-datanya ya. Jadi kalau di Jakarta tuh nginep di apartemen mana, jalannya kemana, dibeliin apa. Dan ternyata memang si wanita idaman lainnya ini ada 2 kasus. Ada yang tidak lebih cantik, ada yang cantik banget gitu kayak artis gitu. Waduh, nah ini memang agak berat nih. Saya mengulas kan gitu. Ya udah Jem, kalau misalnya kayak gini ya kamu harus lebih seksi di rumah, mau nggak mau. Kamu mau rebut dia lagi nggak gitu? Atau kamu mau poligami sekalian? Wah ini harus belajarnya berat ini dari awal, semuanya harus belajar. Si suami juga harus belajar, karena kalau enggak nanti wah tambah kayak neraka, saya bilang. Tapi ini mau balik, atau kamu mau bertahan? Iya wes, aku bisa bertahan gitu ya, harus berubah. Akhirnya dia berubah pelan-pelan, walaupun capek karena dia juga bekerja, wanita bekerja. Tapi ya selalu update gitu ya, sharing ilmu gitu. Iya saya sekarang di rumah aku, anaknya ada yang agak-agak autis gitu ya, sehingga dia mungkin capek juga kan ngurusin anak. Tetapi dia berusaha gitu ya, di rumahnya aku udah nggak pakai lagi tuh dasar bolong-bolong gitu ya, dia beli dasar yang lucu-lucu gitu ya. Nah berangsur-angsur setelah situasinya agak enak, dia ungkapkan, aku tuh tahu dong kasusnya, aku begini-gini, aku sewa detektif 20 juta, gini-gini, ini buktinya bla-bla-bla. Wah gitu ya, jeger juga, marah karena merasa ibunya terkoyak nih si bapak kan. Tapi ya karena dia bicara pelan-pelan, lama-lama ya udah deh, ya udah itu kesalahanku lagi ya, kalau mau serius sama dia, nah itu
baru tuh menuju ke solusi gitu. Jadi memang kadang-kadang berubah itu nggak bisa seminggu 2 minggu terselesaikan Bu gitu ya. Kadang-kadang memang ada waktunya tuh berbulan-bulan untuk akhirnya mereka beradaptasi dan akhirnya saling berubah, komunikasi dan akhirnya saling berubah. Nah yang satu lagi, will-nya ini nggak cantik, tapi ternyata itu tadi kan ditanya ya, kenapa sih kok nggak lebih cantik juga gitu, kenapa nggak aku gitu, kamu nggak menghargai aku, dia nggak pernah bicara keras, dia kalau ketemu aku puji-puji aku gitu Bu. Juga teman saya apa ya kayak ya tertampar gitu, ya Allah iya juga ya. Kadang-kadang pernikahan sudah lama, sudah dekat banget, karena tuntutan keadaan akhirnya kita itu memandang suami hanya sebagai pencari nafkah. Duit ini kurang, jadi kalau ketemu yang diomongin ini kurang, yang itu kurang, ini habis ya. Jadi saya kemarin pasang tuh di status di Instagram saya, kebetulan kok ada ya, sayang susu habis, ini saatnya SPP. Itu terus yang diomongin, mungkin stres juga, laki-laki itu stres gitu. Jadi ada kalanya kita punya momen-momen bangkitkan imajinasi dan tidak saling menuntut, karena ternyata kelelahan itulah yang membuat biasanya dia cari hiburan gitu kan. Nah kembali lagi memang harus ada landasan ketakwaan kepada Allah agar si suami dan si istri ini punya sama-sama rasa takut sama Allah Bu. Jadi suami mau macem-macem di luar itu takutnya sama Allah. Kalau takut cuma sama kita mungkin gak akan maksimal hasilnya. Tapi kalau dia sadar Allah ini maha mengawasi, Allah maha menghitung, dan beban suami di akhirat itu nanti luar biasa besar Bu ternyata. Sebagai seorang kowam ya, nanti suami itu ditanya bagaimana kamu mendidik istrimu, itu nanti ditanya bagaimana kamu menafkahi istrimu, kamu ajarin dia apa aja. Nah itu ternyata nanti ditanya. Nah kalau suami kita tidak menyadari hal tersebut, ya sampai kapanpun mungkin ya dia nggak akan muncul rasa takut kepada Allah. Nah caranya gimana? Ingetin. Allah maha melihat lupa. Sambil bercanda aja, sambil masak. Ya Bismillah Pak, ini namanya masak, ini pahalanya tuh besar loh. Gitu. Kalau biasanya nggak pernah ngomongin agama bablas, kita selipin dikit-dikit mengenai dosa dan pahala dulu. Ya Allah, Pak, selamat berangkat ke kantor ya, pahalanya besar banget. Pulang-pulang bawa nafkah yang halal. Ya. Wih, tumben nih, tumben benar. Ya, nanti itu semakin tua Pak. Masa omongannya itu terus gitu ya. Kita ingat akhirat lah. Nanti kan kita kumpul lagi bareng-bareng di sana. Nanti dia kepikiran, sepatah dua patah kata aja. Tapi itu suami kita itu akan ngerasa adem loh ibu-ibu gitu. Ya maka memang persahabatan tidak ada yang lebih dekat kecuali persahabatan suami istri. Maka semakin tua saya pun merasakan bahwa ternyata sahabat itu cukup ya suami kita sebenarnya gitu. Jadi bisa mengungkapkan apa aja, termasuk juga hal-hal yang kadang-kadang gak enak, tapi bisa ternyata kita minta maaf dulu gitu biasanya. Jadi diiringi dengan puji-pujian dan jangan lupa magic words, kata ajaib. Apa itu? Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Nah itu mah di Barney and Friends juga ada ya. Kalau kita setelin Barney and Friends ke anak-anak kita itu ternyata ada magic words, kata-kata ajaib. Jadi ternyata kalau kita mau komunikasi ada 4 kata itu, insya Allah komunikasinya itu akan lebih mudah dan lebih lancar. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Ayah tolong dong ambilin itu. Ya maaf loh ya, tapi aku tuh harus tetap mengungkapkan inilah daripada aku curhat sama yang lain. Kadang-kadang tak ancam dulu. Terus saya orangnya tuh orangnya sangat ekstrovert gitu. Jadi harus aku tuh kok kayaknya keberatan ya kalau ayah tuh kok masih begini. Tapi tuh aku ngerti mungkin ini kekuranganku sendiri, akhirnya jawab dewe, ngasih solusi dewe. Ya baik ya aku ngerti maksudmu gitu. Ya nanti aku nggak terlalu banyak ambil ceramah yang malam itu. Saya suka keberatan ya kalau dia tuh ceramah habis isya gitu ya. Padahal kan malam itu kita harusnya punya quality time buat ngobrol gitu kan. Atau buat menyusun rencana
gini menurut kamu gimana gitu. Jadi salah satunya adalah tujuan dari komunikasi agar tercapai tujuan bersama. Jadi bukan cuma maunya kita. Nah, kalau saya dan suami nih Bu punya masalah gini, saya itu berasa masih lebih hedon daripada dia. Sedangkan dia karena mungkin sudah pernah ngalamin yang namanya sakaratul maut, ya kan, orang-orang terdekatnya, dan dia betul-betul memahami bahwa hidup di dunia ini tuh ternyata benar-benar sementara. Jadi kalau yang kamu ributkan itu perkara dunia, buat aku ini santai. Nah itu kalau saya dan suami. Nah monggo nanti ibu-ibu cari gimana nih celahnya yang suka nggak sama gitu ya. Nah maka ibu harus turunin, bapak naikin dikit biar ketemu gitu. Nah ini saya juga kemarin gitu. Ya udah deh, yang menurut kamu hedon tuh apa? Jadi apa ya? Saya tuh misalnya contoh, pengen ganti mobil gitu kan. Sudahlah butuh biaya banyak. Sebenarnya mobil yang udah ada itu masih bisa mengantarkan kamu meraih pahala kan gitu kan. Nah ya udah, jadi itu yang saya rubah, saya ngikut dia. Iya kok gitu. Wah ini masih hedon, ustazah hedon. Gitu ya, contohnya begitu. Atau yang dinaikin misalnya kadang-kadang kalau lagi masa-masa harus ngirit gitu ya, lauk gitu ya, lauk saya tuh senang sambal tempe gitu, sedangkan dia tuh senang protein gitu. Nah itu saya naikin, oke deh paling nggak harus ada ikan, harus ada apa gitu, nggak yang kemudian di masa-masa ngirit terus sambal tempe terus gitu. Nah itu coba nanti kalau di dalam keluarga ibu-ibu sekalian, mana yang perlu dinaikin, turunin, itulah yang dinamakan kompromi. Maka komunikasi yang positif dia akan menghasilkan kompromi. Jadi kita naikin, dia turunin, atau kita turunin, dia naikin. Nah gitu. Nah itu nanti diomongin, nggak apa-apa. Gitu. Oke, ibu-ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ya, tadi ada beberapa poin, mungkin nanti selebihnya bisa kita maksimalkan di diskusi ya dan tanya jawab ya. Sekali lagi memang usaha dalam mempertahankan rumah tangga, kemudian di dalam menjalin komunikasi ini harus dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah kembali lagi ya. Dan suami istri ini bisa dimudahkan dalam komunikasi, dimudahkan dalam berlapang dada menerima kekurangan pasangan. Ini tidak terlepas dari perannya Allah dan ibu-ibu sekalian ya. Maka jangan pernah lepas memohon kepada Allah ya. Jangan pernah lepas memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah lepas dalam meningkatkan ketakwaan. Takwa ini akan menghasilkan pribadi-pribadi ibu-ibu yang solihah. Nah, janjinya Allah di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu kan, wa may yattaqillah yaj'alahu mahraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk ademnya perasaan ibu, ademnya hati ibu menerima kekurangan, bahkan memaafkan. Ini udah puncak tertinggi nih, kalau udah memaafkan tuh ya udah, itu kekuranganmu aku terima. Kadang-kadang kita masih yang, kok kamu begini sih, kok kamu nggak bisa sih, nggak bisa nih, harusnya enggak gitu. Tapi iya kenyataannya, oke berarti aku terima, aku maafin. Nah kelapangan itu dari mana datangnya? Ternyata dari Allah Bu. Jadi tingkatkan ibadah, banyakin sujud ya, tahajud kita tambah, duha, sedekah. Itu dulu saya berusaha mempertahankan pernikahan saya yang lama itu sampai ya pokoknya saya bersedekah itu meniatkan, ya Allah kok gini-gini banget sih rumah tanggaku kayak neraka gitu. Jadi saya merasa udah maksimal. Kalau udah kejadian itulah namanya qadha, takdir. Jadi memang takdir jodoh saya sama si Mas itu X. Ya udah sampai di situ. Tapi kalau belum Bu, perjuangan. Kajian Alia, semoga